Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Safira Ramadhani dengan NIM 2413061. Hari ini saya akan membahas salah satu fenomena teknologi yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu deepfake. Teknologi ini memang terdengar canggih dan menarik, tapi di balik kecanggihannya terdapat juga sisi gelap yang perlu kita waspadai. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam melalui topik berjudul Deepfake, inovasi kecerdasan buatan yang mengancam kebenaran informasi di era digital. Di era digital yang serba cepat ini, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang paling menarik sekaligus menimbulkan kekhawatiran adalah teknologi deepfake. Deepfake merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata deep learning dan fake, yang berarti palsu. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk menciptakan konten visual atau audio yang sangat realistis dengan memanipulasi wajah, suara, atau bahkan seluruh tubuh seseorang sehingga tampak seperti nyata, padahal hasilnya sepenuhnya buatan. Kemunculan deepfake awalnya dipandang sebagai kemajuan besar dalam dunia kecerdasan buatan. Dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan yang kompleks, deepfake mampu menciptakan simulasi yang sangat menyakitkan dan sulit untuk dibedakan dari kenyataan. Teknologi ini pertama kali populer di kalangan komunitas teknologi pada akhir tahun 2010-an dan sejak saat itu mengalami perkembangan besar. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula pertanyaan besar mengenai etika, privasi, dan kebenaran informasi yang beredar di ruang publik. Tidak dapat dipungkiri, deepfake memiliki sisi positif yang patut diapresiasi. Dalam dunia hiburan, misalnya, teknologi ini digunakan untuk menciptakan efek visual yang luar biasa dalam film dan serial televisi. Aktor yang telah meninggal dunia dapat dihidupkan kembali secara digital untuk menyelesaikan perannya, atau tokoh sejarah yang dapat ditampilkan kembali dengan sangat realistis dalam dokumenter. Dalam dunia pendidikan, deepfake juga dapat digunakan untuk simulasi pembelajaran, seperti menghadirkan tokoh ilmuwan atau pemimpin dunia secara interaktif untuk memberikan penjelasan. Selain itu, di bidang komunikasi dan pemasaran, perusahaan dapat memanfaatkan deepfake untuk menciptakan konten personalisasi yang lebih menarik bagi audiens. Misalnya, kampanye iklan yang menampilkan wajah pengguna secara otomatis atau pesan yang disampaikan oleh tokoh publik yang disesuaikan dengan konteks tertentu. Dari sisi inovasi teknologi, deepfake menunjukkan potensi luar biasa kecerdasan buatan dalam mengelola data visual dan suara secara kreatif. Namun, di balik kecanggihannya, deepfake menyimpan sisi gelap yang sangat berbahaya. Teknologi ini dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan negatif seperti penyebaran hoax, penipuan, manipulasi opini publik, bahkan pemerasan. Dengan kemampuan menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari kenyataan, deepfake menjadi senjata baru dalam perang informasi. Salah satu dampak paling nyata dari penyalahgunaan deepfake adalah meningkatnya ancaman terhadap kebenaran informasi di era di mana masyarakat bergantung pada media digital sebagai sumber utama berita, video, atau rekaman suara yang tampak nyata memiliki kekuatan besar untuk membentuk persepsi publik. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu tentang tokoh politik, pejabat publik, atau selebritas sehingga menimbulkan kebingungan, kepanikan, atau bahkan konflik sosial. Lebih jauh lagi, teknologi ini berpotensi merusak reputasi seseorang secara serius. Video palsu yang menunjukkan seseorang melakukan tindakan tercela, mengucapkan pernyataan kontroversial, atau terlibat dalam kejahatan dapat menghancurkan karir, hubungan sosial, dan kepercayaan publik. Meskipun konten tersebut sepenuhnya tidak benar, inilah yang menjadikan deepfake bukan sekedar tantangan teknologi, tetapi juga ancaman serius terhadap integritas informasi dan keamanan sosial. Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan teknologi manipulatif di Indonesia adalah kasus video palsu yang melibatkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, tampak seolah-olah Sri Mulyani
menyebut bahwa guru adalah beban bagi negara. Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan tenaga pendidik dan masyarakat umum, serta menimbulkan keresahan yang meluas. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata video tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi deepfake yang memanipulasi pidato aslinya saat berbicara di Institut Teknologi Bandung pada awal Agustus 2025. Potongan video dari suara telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terdengar seperti ucapan asli Sri Mulyani. Padahal ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Guru itu beban negara. Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Dan kepandaian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti soal rendahnya gaji guru dan dosen. Hal ini disampaikan di sebuah forum di Institut Teknologi Bandung Kamis lalu. Bendahara negara ini mengungkapkan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani memberikan klarifikasi tegas bahwa isi video tersebut sama sekali tidak benar dan justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya meningkatkan penghargaan serta kesejahteraan guru. Hal ini dibuktikan melalui alokasi anggaran pendidikan yang mencakup gaji, tunjangan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam klarifikasinya, dia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam bermedia sosial, terutama menghadapi konten yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake. Teknologi ini memang mampu menciptakan video dan suara yang sangat realistis, namun tidak selalu merepresentasikan kebenaran. Karena itu, kehati-hatian dalam memverifikasi informasi menjadi sangat penting sebelum menyebarkannya lebih luas. Kontroversi ini menunjukkan bahwa ancaman deepfake bukan lagi sesuatu yang bersifat teoritis atau hanya terjadi di luar negeri. Ia kini menjadi kenyataan yang secara nyata mempengaruhi dinamika komunikasi publik di Indonesia. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap media digital goyah akibat manipulasi seperti ini, dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari merusak citra pejabat publik, menciptakan kesalahpahaman massal, hingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Lebih jauh lagi, kasus ini juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap kemungkinan yang lebih besar. Bagaimana jika masyarakat luas tidak sempat melakukan verifikasi dan langsung mempercayai konten tersebut? Bukankah hal ini dapat mengubah opini publik secara drastis, bahkan memicu perpecahan atau konflik sosial? Kasus Sri Mulyani membuktikan bahwa deepfake bukan sekedar ancaman abstrak, melainkan ancaman nyata yang dapat menyerang siapa saja, termasuk pejabat tinggi negara sekalipun. Karena itu, kita sebagai masyarakat digital perlu membekali diri dengan literasi media yang baik, bersikap kritis terhadap informasi yang kita temui, serta tidak mudah menyebarkan konten sebelum memastikan kebenarannya. Dengan langkah sederhana tersebut, kita dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bebas dari manipulasi. Keberadaan deepfake mengubah cara masyarakat menerima dan memverifikasi informasi. Dahulu, video atau rekaman suara dianggap sebagai bukti paling kuat dalam mengungkapkan fakta. Kini, anggapan tersebut mulai pudar. Setiap konten digital bisa saja palsu, dan masyarakat dituntut untuk memiliki literasi digital yang lebih tinggi agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar. Dalam konteks komunikasi publik, hal ini menjadi tantangan besar. Pemerintah, media massa, dan institusi publik lainnya harus bekerja lebih keras untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui verifikasi fakta, transparansi informasi, dan edukasi literasi digital. Selain itu, diperlukan pula regulasi yang tegas untuk mengatur penggunaan dan penyebaran konten deepfake agar tidak merugikan pihak manapun. Deepfake adalah cerminan nyata dari paradoks kemajuan teknologi. Di satu sisi, ia menunjukkan betapa luar biasanya potensi kecerdasan buatan dalam menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi manusia. Namun di sisi lainnya,
ia juga memperlihatkan betapa rapuhnya kebenaran di era digital ketika teknologi tersebut disalahgunakan. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi harus bersikap waspada, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya pada konten digital tanpa verifikasi. Selalu periksa sumber informasi dan jangan pernah menyalahgunakan teknologi untuk merugikan orang lain. Hanya dengan kesadaran kolektif dan literasi digital yang kuat, kita dapat memanfaatkan potensi positif deepfake sambil meminimalkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan peradaban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.